Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama saya Romatul Uman NIM 043, yang kedua Rizky Prihatini NIM 135, dan yang terakhir Salsabila Okta Ramawati NIM 180 yang akan menjelaskan tentang surat berharga dan instrumen moneter. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian surat berharga. Pengertian surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, perseroan terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang. Kriteria surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter adalah: yang pertama, diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Negara Republik Indonesia. Kedua, dalam mata uang rupiah. Ketiga, ditata usahakan di Bank Indonesia. Scriptless Securities Settlement System atau BISSSF. Keempat, tercatat di rekening perdagangan atau aktif di BISSSF. Kelima, tidak sedang diagunkan. Selanjutnya, instrumen moneter. Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen moneter dalam melakukan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral yang akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Operasi ini memiliki dua aktivitas di dalamnya, yaitu jual beli surat-surat berharga termasuk sertifikat Bank Indonesia dan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kedua instrumen ini digunakan sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter. Kedua, giro wajib minimum. Giro wajib minimum merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank untuk memelihara sejumlah alat likuid dalam rekening gironya pada Bank Indonesia. Giro wajib minimum ditetapkan sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancar bank. Semakin kecil persentase tersebut, maka semakin besar kemampuan bank memanfaatkan cadangannya untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan begitu sebaliknya. Yang ketiga, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan penetapan diskonto yang tinggi diharapkan bank akan mengurangi permintaan kredit pada bank sentral yang akibatnya akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang keempat, intervensi mata uang asing. Intervensi mata uang asing adalah kebijakan bank sentral untuk memengaruhi jumlah uang beredar atau likuiditas di pasar uang melalui jual beli valuta asing atau cadangan devisa. Apabila bank sentral ingin mengetatkan likuiditas rupiah di pasar uang, bank sentral akan menjual cadangan devisanya. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang SBIS, sukuk negara, saham, dan implementasi akadnya. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia Syariah. Menurut BI, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia guna untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad ju'alah. SBIS diterbitkan menggunakan akad ju'alah. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil
yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Peserta yang dapat diperbolehkan untuk mengikuti lelang SBIS diantaranya Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS. Ketentuan lainnya wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio atau FDR yang ditetapkan Bank Indonesia. Berikut prosedur pelaksanaan transaksi sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan sistem pelelangan. Pertama, Bank Indonesia memberitahukan dan menetapkan waktu pengajuan lelang atau window time, imbalan, jangka waktu, dan sebagainya kepada BUS, UUS, atau pialang atas nama BUS, UUS. Kedua, BUS, UUS, dan pialang atas nama BUS atau UUS mengajukan penawaran pembelian sertifikat Bank Indonesia Syariah ke Bank Indonesia. Ketiga, Dewan Gubernur 4 memutuskan pemenang lelang. Keempat, Bank Indonesia melakukan perhitungan tingkat imbalan SBIS melalui BI SSSS dan mendebit saldo rekening giro pada BUS, UUS, atau pialang yang memenangkan lelang SBIS tersebut. Kelima, setelah jatuh tempo Bank Indonesia membayar SBIS tersebut dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal plus imbalan dalam rangka settlement dana. Yang kedua, suku negara atau korporasi. Suku adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata sa, yang berarti dokumen atau sertifikat. Suku negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset surat berharga syariah adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah mulai menerbitkan surat berharga syariah negara atau SBSN sebagai alternatif pembiayaan belanja negara. Penerbitan SBSN di dalam negeri dilaksanakan melalui 3 metode penerbitan, yaitu pertama, book building, kedua, private placement, ketiga, lelang. Jenis-jenis suku negara dilihat dari akad yang digunakan. Yang pertama, suku ijaro. Suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaro di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Berdasarkan deskripsi fatwa AAOIFI dari segi objek akad, terdapat 3 jenis suku ijaro. Pertama, suku ijaro milkiyah al-a'yan al-mujaro atau Certificate of Ownership in Licit Asset. Kedua, suku ijaro manafi al-a'yan al-mustajaro atau Certificate of Ownership of Usufruct of Existing Asset. Ketiga, suku ijaro milkiyah al-a'mal al-mujaro atau Certificate of Ownership of Service of a Specific Supplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Okta Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Umah, yaitu tentang skema pelaksanaan sukuk ijaroh milkiyah al-a'yan al-mujaroh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan memerlukan dana tunai, kemudian membuat kontrak sukuk ijaro dengan SPF. Kemudian wali amanat sebagai mediator antara originator dengan investor yang disebut Special Purpose Vehicle disingkat SPV, menyerahkan sukuk ijaro kepada investor. Investor membayar tunai.
Lalu SPV membeli properti atau tanah dan bangunan milik perusahaan untuk disewakan kembali kepada perusahaan selama 5 tahun. Nah, selama masa sewa, perusahaan membayar uang sewa kepada investor melalui SPV setiap 6 bulan sekali. Pada saat jatuh tempo, perusahaan membeli kembali perusahaan atau aset ijaro dari SPV tersebut. Lalu akhirnya SPV menyerahkan hasil penjualan properti atau aset ijaro kepada investor. Selanjutnya, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah dengan menunjukkan salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib atau pengelola usaha. Berikut merupakan skema pelaksanaan sukuk mudharabah, yaitu originator membuat kontrak sukuk mudharabah dengan SPV. Lalu SPV menerbitkan, lalu menawarkan, menyerahkan sertifikat kepada investor. Kemudian originator mengerjakan objek usaha atau objek dengan pengawasan SPV sebagai wakil investor. Lalu setelah itu originator menyerahkan bagi hasil kepada investor melalui SPV. Pada akhir masa kontrak, originator mengembalikan modal investor dengan cara membeli sesuai dengan harga pasar wajar atau sesuai dengan nilai aset real atau dilelang kepada umum. Selanjutnya, sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dan untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kejadian usaha tersebut. Sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan sukuk musyarakah dapat dikelola dengan akad musyarakah atau partisipasi, mudharabah atau agen investasi atau wakalah. Nah, sukuk musyarakah ini memiliki kesamaan dengan sukuk mudharabah, tapi terdapat perbedaannya, yaitu hubungan antara investor dengan pengelola. Pada sukuk mudharabah, investor tidak ikut campur dalam kebijakan perusahaan kecuali pengawasan, karena modal berasal dari satu pihak saja, yaitu investor. Sedangkan dalam musyarakah, investor turut ikut campur dalam kebijakan perusahaan. Bahkan, investor ini boleh ikut campur dalam pengelolaan karena modal berasal dari dua belah pihak. Berikut merupakan skema pelaksanaan sukuk musyarakah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan membuat kontrak atau akad sukuk musyarakah dengan SPV. Lalu SPV menerbitkan sukuk kemudian menjual kepada investor. Investor membayar tunai. Perusahaan dan SPV ini bekerja sama dalam proyek. SPV mewakili investor melakukan pengawasan dan pengelolaan proyek. Lalu perusahaan menyerahkan bagi hasil dan modal pokok secara berangsur atau musyarakah mutanakisah atau diminishing musyarakah or participation kepada investor melalui SPV. Lalu pada akhir masa kontrak, perusahaan mengembalikan modal investor dengan cara membeli sesuai pasar yang sesungguhnya atau nilai aset real atau dapat dilelang kepada umum. Selanjutnya, sukuk istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana dan untuk memproduksi suatu barang sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang. Sukuk istisna ini hampir sama dengan sukuk salam, hanya saja berbeda dari segi pembayaran prinsipal, yaitu pada akad salam uang tidak boleh diakhirkan, sedangkan pada istisna dibolehkan atau deferred price. Berikut merupakan skema pelaksanaan sukuk istisna dengan basis ijaroh
muntahiyah bitamlik adalah sebagai berikut. Kontrak sukuk istisna yang berbasis ijaroh antara investor dengan SPV, investor menyerahkan dana dan menerima sukuk dari SPV. Lalu SPV memesan barang atau aset dan membayarnya kepada kontraktor. Setelah itu, proyek selesai diserahkan kepada SPV. Lalu perusahaan menyewa proyek tersebut dengan akad ijaroh mutaya bitamlik atau sewa diakhiri dengan kepemilikan kepada SPV. Yang terakhir, perusahaan membayar sewa berikut angsuran pokok kepada investor melalui SPV. Saya Rizky Prihartini akan menjelaskan tentang saham. Saham secara syariah adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut dinamakan dividen. Pembagian dividen ini nantinya ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan rapat umum pemegang saham. Berikut skema struktur pasar modal di Indonesia. Terdiri dari yang pertama, Bapepam. Bapepam adalah lembaga pengawas pasar modal yang bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari di pasar modal. Bapepam ini berada di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan. Yang kedua, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar emiten dan investor. Yang ketiga, lembaga clearing dan penjaminan merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Yang keempat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian berfungsi sebagai penyedia layanan kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang keempat yaitu sertifikat investasi antar bank, yang dimana dijelaskan bahwa implementasi akadnya menggunakan akad mudharabah atau disebut dengan sertifikat investasi mudharabah antar bank atau disingkat dengan IMA, dibenarkan menurut syariah. Pelaku transaksi sertifikat IMA yaitu bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, sedangkan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Sertifikat investasi mudharabah antar bank yang diberlakukan sebagai salah satu cara penghimpunan dana bank syariah adalah sertifikat IMA yang diterbitkan oleh bank syariah untuk bank lain. Bank syariah penerbit sebagai pengolah dana atau mudharib dan melakukan perhitungan pembagian hasil usaha serta pembayaran imbalan bagi hasil bagi pemegang sertifikat IMA. Sertifikat investasi mudharabah antar bank adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah. Berikut mekanisme transaksi sertifikat investasi mudharabah antar bank. Yang pertama, sertifikat IMA diterbitkan oleh bank pengolah dana dalam rangkap 3 asli dan lembar kedua sertifikat IMA diserahkan kepada bank penanam dana. Lembaran kedua sertifikat IMA digunakan oleh bank penanam dana. Lembaran kedua sertifikat IMA digunakan oleh bank penanam dana sebagai lampiran pada nota kredit, bilet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis, sedangkan lembar ketiga untuk arsip bank penerbit. Yang kedua, sertifikat IMA yang diterbitkan oleh bank syariah wajib diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana. Yang ketiga, pembayaran sertifikat IMA oleh bank penanam dana dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui clearing atau bilet giro Bank Indonesia dengan dilampiri lembar kedua sertifikat IMA atau transfer dana secara elektronis. Dalam hal pembayaran menggunakan transfer
dan elektronis, Bank Penanam Dana wajib menyampaikan lembar kedua sertifikat IMA kepada Bank Indonesia. Yang keempat, sertifikat IMA yang belum jatuh tempo dapat dipindah tangankan kepada bank lain. Pemindah tanganan hanya dapat dilakukan satu kali, dan hanya terakhir pemegang sertifikat IMA wajib memberitahukan kepada penerbit sertifikat IMA. Penyelesaian transaksi sertifikat investasi mudharabah antar bank sebagai berikut. Yang pertama, pada saat sertifikat IMA diterbitkan, pembeli sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening penerbit sertifikat IMA sebesar nominal sertifikat IMA. Yang kedua, pada saat sertifikat IMA jatuh waktu, bank penerbit membayar kepada bank pemegang sertifikat IMA sebesar nilai nominal investasi. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui clearing, menggunakan billet giro Bank Indonesia, atau dana secara elektronis. Pemindahan tanganan sertifikat IMA dapat dilakukan dengan menggunakan akte otentik baik di bawah tangan maupun notaril, dan pemindah tanganan hanya dapat dilakukan oleh Bank Penanam Dana pertama, sedangkan Bank Penanam Dana selanjutnya tidak diperkenankan memindah tangankan kepada bank lain sehingga berakhirnya jangka waktu sertifikat IMA. Yang ketiga, tingkat realisasi imbalan sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan deposito mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman. Besarnya imbalan sertifikat IMA dihitung deposito investasi mudharabah sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Realisasi pembayaran imbalan dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya. Tujuan pemberitahuan dari bank pemegang sertifikat IMA terakhir kepada bank penerbit adalah untuk memudahkan kepada bank penerbit dalam membayar nominal pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.